Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh para pemirsa Syekhona TV yang semoga dirahmati dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan dapat mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima baik puasa ataupun qiyamul lail serta seluruh ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertemuan kita pada sesi kali ini merupakan pertemuan atas dasar mencoba mengenal kalam-kalam ilahi, mencoba mengenal dawuh-dawuh dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam kitab suci Al-Qur'an, yang mana pada bulan Ramadan seperti di bulan sekarang ini kita akan selalu familiar dengan yang namanya Al-Qur'an, sebab yang pertama bulan ini menjadi bulan turunnya Al-Qur'an sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, sehingga banyak sekali ibadah-ibadah, ta'abbud yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang berhubungan dengan kalam-kalam Al-Qur'an, ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, oleh sebab itu di antara yang biasa kita baca dari Al-Qur'an ini di bulan Ramadan khususnya adalah tadarus atau istilahnya darusan. Nah, darusan ini tentu membaca Al-Qur'an mulai dari awal sampai akhir, mengejar hataman. Ada yang hatam 1 kali, ada yang hatam 2 kali, ada yang sampai 10 kali, atau seperti para ulama-ulama, imam-imam di zaman dulu, Imam Syafi'i bisa hatam sampai 60 kali dan seterusnya dalam 1 bulan. Nah, dalam pertemuan kita pada sesi kali ini, saya tidak akan membahas seluruh ayat-ayat suci Al-Qur'an dari awal sampai akhir karena ini akan membutuhkan banyak sesi, tapi akan saya bahas dalam pertemuan ini yakni ayat-ayat yang di sebagian tempat di negeri kita tercinta Indonesia itu selalu dibaca khususnya ketika melaksanakan sholat tarawih. Tentu di setiap tempat punya kebiasaan yang berbeda-beda. Ada yang tarawihnya itu menghatamkan Al-Quran 1 juz, kemudian di hari keduanya 1 juz lagi, sehingga dalam 30 hari mereka bisa menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih itu 30 juz dalam 30 hari. Cuman ada sebagian yang setengah juz, ada sebagian yang mengambil beberapa surat, ada sebagian yang ada surat pilihannya. Akan tetapi yang biasa dan masyhur di tempat kami di Kota Bangkalan ini secara khususnya itu adalah sholat tarawih dengan membaca surat-surat sebagai berikut. Jadi di rakaat pertama mereka membaca dengan surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian di rakaat keduanya di sholat pertamanya itu membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan di setiap rakaat kedua selalu mengulang-ulang surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad. Kemudian di rakaat pertama di setiap sholat, di 10 sholat tarawih itu, 20 rakaat sholat tarawih itu, setiap rakaat pertamanya itu mengurutkan dari Alhaakumut Takatsur sampai ke surat Al-Masad, yaitu Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kemudian dilanjutkan di sholat witirnya, yaitu membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat ketiga di sholat witir itu membaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan cara ini sudah mengakar sejak dahulu kala, bahkan kami menemukan sebuah manuskrip dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif yang mana beliau memfatwakan dalam tanda kutip agar masyarakat itu membaca surat-surat di dalam tarawihnya sebagaimana urutan yang saya sebutkan barusan.
Nah, jadi kata beliau di rakaat pertama membaca Alha, kemudian nanti di sholat keduanya kemudian melanjutkan wal asri terus sampai Al-Masad, dan di setiap rakaat kedua setiap sholat itu mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Nah, itu yang difatwakan oleh Syekhona Muhammad Khalil dalam kitab beliau Ta'limus Sibyan fi Arkanil Islami wal Iman. Nah, itu kitab beliau. Nah, sehingga dalam hal ingin mendekatkan diri kita atau bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bagaimana kita memahami atau mentadabburi kalam-kalam sucinya yang setiap hari selalu kita temui dalam setiap tarawih kita, maka sesi ini kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita bertadabbur di ayat-ayat yang ada di akhir-akhir juz amma ini. Nah, oleh sebab itu pada pertemuan kali ini kita langsung akan membahas surat yang pertama, yaitu Al-Fatihah terlebih dahulu. Sebagaimana surat ini adalah surat yang mesti dibaca diulang-ulang, bukan hanya di sholat tarawih, tapi di sholat apapun, kapanpun, dimanapun tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Nah, oleh sebab itu kita mulai dengan pembahasan suratul Fatihah. Nah, di setiap pembahasan surat nanti akan ditampilkan nanti di layar, dimulai dengan pembacaan Al-Fatihah sebagaimana kita ketahui bahwa surat Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Nah, setiap kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di surat Al-Fatihah ini, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengetahui dulu bagaimana terjemahan per ayat dari surat Al-Fatihah ini. Nah, jadi nanti kita hadirkan terjemahan dari setiap ayat di surat Al-Fatihah ini. Kemudian setelah kita mengetahui terjemahannya, maka kita bertadabbur di surat Al-Fatihah ini. Sekiranya setiap imam membaca surat Al-Fatihah atau setiap makmum, setiap dari kita membaca surat Al-Fatihah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, kita harus selalu mengingat makna yang akan saya sampaikan ini. Apa yang perlu kita ingat, apa yang perlu kita tadabburi setiap kita membaca surat Al-Fatihah? Yang perlu kita tadabburi, yang perlu kita ingat setiap membaca surat Al-Fatihah ini adalah hadis dari Rasulullah SAW, sebuah hadis qudsi. Beliau meriwayatkan dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat, aku membagi Fatihah, yang mana dalam konteks ini salat dimaknai Fatihah. Saking mulianya surat Al-Fatihah sampai seakan-akan surat Al-Fatihah adalah solat itu sendiri, karena solat tidak akan sah tanpa adanya surat Al-Fatihah. Qasamtu solat baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi surat Al-Fatihah ini jadi dua, antara aku dan hambaku. Fa idza qala abdi, ketika hambaku mengatakan Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah dan sampai ke ayat Alhamdulillahi rabbil alamin, yang maknanya adalah segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ketika kita baca Al-Fatihah sampai ke ayat ini, maka pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hamidani abdi, wah hambaku sedang memujiku. Nah, jadi setiap kita membaca surat Al-Fatihah nyampe ke ayat Alhamdulillahi rabbil alamin, pada saat itu pula Allah berkomentar atas ucapan kita, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala abdi ar-Rahmanir Rahim, ketika hambaku sudah sampai ke ayat ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka kata Allah, Athna alayya abdi, wah hambaku sedang memuja aku, hambaku sedang memuji aku, hambaku sedang mempercantik atau tanah ngalem, bahasa Jawanya ngalem aku. Nah, ketika kita sampai ke ayat itu, Allah langsung berkomentar seperti itu. Wa idza qala abdi maliki yaumiddin, dan ketika hambaku membaca maliki yaumiddin, yang artinya yang merajai hari pembalasan,
Ketika kita membaca surat Al-Fatihah sampai ke Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala berkomentar, majjadani abdi. Wah, hambaku sedang mengagungkanku. Hambaku sedang mengunggulkan namaku, sedang mentamjidkan namaku, mensucikan namaku. Artinya, kita setiap membaca satu ayat di surat Al-Fatihah, ini selalu ada komentar di setiap ayat tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita membaca, kapanpun kita menyebutkan ayat-ayat tersebut di setiap bacaan kita. Nah, kemudian fa idza qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hambaku sudah sampai ke ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong, maka pada saat itu Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi. Wah, ini antara aku dan hambaku. Biasanya kalau ada ucapan seperti itu, ini antara aku dan kamu, itu ucapan orang yang sedang serius. Wah, ini antara aku dan kamu. Nah, artinya kalau ucapan sedang serius, berarti siap-siaplah apa yang akan muncul kalimat selanjutnya. Ternyata apa yang muncul? Yang muncul adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat pada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan juga bukan jalan-jalan orang-orang yang tersesat. Artinya apa? Ketika kita sedang serius dengan Allah, ketika kita sedang diseriusi oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita punya sebuah permintaan. Apa permintaan itu? Bukan tentang harta, bukan tentang jodoh, bukan tentang kehidupan di dunia, tapi tentang apa? Ihdinas siratal mustaqim, tentang permintaan kita supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Hidayah itu apa? Hidayah itu adalah sebuah pilihan yang Allah letakkan kepada setiap manusia setiap mereka mau mengalami satu momen apapun. Contoh, misalnya ketika seseorang bangun tidur. Orang yang bangun tidur malam-malam, misalnya jam 3, kemudian dia tiba-tiba terbangun, maka biasanya setiap orang itu memiliki dua pilihan. Pilihannya apa? Lanjut tidur, atau lihat HP, atau mau ke kamar mandi. Biasanya pilihannya seperti itu. Nah, kemudian di antara 2 atau 3 pilihan itu, dia memilih pilihan-pilihan yang muncul di situ. Misalnya dia memilih ke kamar mandi. Maka ketika dia ke kamar mandi, kemudian dia qada'il hajah, dia kencing atau membuang air besar. Nah, setelah melakukan itu, dia biasanya muncul sebuah pilihan hidup, yang mana yang pertama ngambil wudhu, kemudian sholat malam. Pilihan yang kedua, lanjut tidur lagi. Nah, kemudian ketika di antara 2 pilihan itu muncul, maka mana yang dia pilih, maka berarti itulah yang menentukan masa depannya kemudian. Misalnya dia memilih lanjut tidur lagi, berarti dia telah menolak satu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam pilihan-pilihan kehidupannya. Misalnya sampai ke kamar sudah, sampai ke kasur. Nah, ketika di kasur, maka dia akan dapat pilihan lagi. Gimana pilihannya lagi? Dia lanjut tidur. Nah, saat mau lanjut tidur itu, dia ada pilihan. Mau main HP sampai ketiduran. Yang kedua, mau baca doa-doa sebelum tidur. Misalnya ada pilihan seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang dipilih oleh kita meninggalkan pilihan untuk membaca doa sebelum tidur, tapi mengambil HP sampai ketiduran. Berarti kita telah menolak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menolak pilihan-pilihan hidup yang selalu Allah berikan kepada setiap manusia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahun najdain. Setiap manusia pasti kami beri jalan hidayah 2, yaitu jalan menuju kebaikan dan jalan menuju kesesatan. Nah, mana yang kita pilih di antara 2 jalan itu? Itulah yang menentukan apakah kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah misalnya, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah kepada Nabi Adam, keluarlah kalian dari surga, maka nanti
akan saya berikan hidayah kalian, akan saya berikan jalan hidup untuk kalian, akan saya berikan pilihan hidup untuk menyusuri kehidupan dalam kehidupan kalian, menyusuri jalan dalam kehidupan kalian. Nah kemudian kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Adapun orang yang mau mengikuti petunjuk atau hidayahku, pilihan yang aku pilihkan buat dia, maka orang tersebut pasti tidak akan merasakan ketakutan dan orang tersebut tidak akan merasakan kesusahan dalam kehidupannya. Nah itu orang yang mendapatkan hidayah kemudian melakukan hidayah tersebut. Artinya apa? Setiap kehidupan kita, setiap momen-momen dalam detik-detik kehidupan kita itu pasti punya yang namanya pilihan-pilihan untuk melangkah. Nah, pilihan-pilihan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mungkin sebagian dari kita ada yang tidak sampai kepikiran untuk melakukan hidayah tersebut. Itu artinya apa? Orang yang seperti itu belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, saat mau tidur lagi tadi, dia kalau orang yang soleh, orang yang diberikan pilihan, orang yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dia akan punya dua pilihan. Yang pertama, tidur atas nama membaca doa dulu, baca doa sebelum tidur. Pilihan kedua, dia tidur main HP sampai ketiduran. Nah, kalau dia punya dua pilihan seperti itu saja, berarti itu contoh orang-orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya apakah dia melakukan hidayah tersebut atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi, doa kita setiap sholat ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa yang selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik kehidupan kita yang penuh dengan pilihan-pilihan dalam otak kita atau hati kita untuk melakukan sesuatu. Nah, artinya setiap kita membaca surat Al-Fatihah itu kita harus memperbaharui bahwasanya pilihan-pilihan hidup yang baik-baik itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita ikuti arahnya meskipun kita belum tahu arahnya kemana. Yang penting itu merupakan kebaikan, maka kita perlu mengikutinya sebagai bentuk cara kita melakukan atau mengamalkan pemberian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang ada yang tidak sampai kepikiran untuk mendapatkan dua pilihan itu. Ada yang untuk mau tidur gak ada dalam benaknya pilihan untuk baca wirid dulu, itu gak ada. Berarti orang-orang yang seperti itu belum mendapatkan hidayah dalam sisi mereka tidak mendapatkan petunjuk sebelum tidur. Nah, orang-orang yang seperti itu perlu belajar, perlu menambah ilmu pengetahuan, perlu dia ngaji dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, setiap kita membaca surat Al-Fatihah, perlu kita menghadirkan hadis qudsi ini minimal, supaya apa? Supaya kita mengetahui bahwasanya setiap kita membaca surat Al-Fatihah, itu pasti ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disia-siakan jawaban tersebut. Hargailah jawaban dari Allah sehingga setiap kita baca Al-Fatihah kita punya hubungan khusus, hubungan intim dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi, diberi nikmat oleh Allah dan dijauhkan dari orang-orang yang dimurkai dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu tentang surat Al-Fatihah.